tips gue nih, kalau lo mau mulai berinvestasi di saham, lo pilih dulu 10 aja. Jangan banyak-banyak. 10 saham yang kira-kira akan lo beli, akan lo, pokoknya ya 10 aja lo punya 10 list gitu. Jangan banyak-banyak. Karena kenapa? Lo kan harus ngikutin beritanya. Lo harus baca fundamentalnya. Lo harus perhatiin grafiknya. Menurut gue ya, kalau lu nggak filter saham yang mau lo beli nih, itu berat banget. Karena gue merasa, untuk gue sekarang punya list itu sekitar 15 saham. Ya itu berat gitu. Jadi kalau baru mulai mungkin 7 sampai 10 itu cukup lah. Jadi lo bener-bener perhatiin dulu nih. Karena ketika lo masuk, lo kan nggak bisa langsung beli. Lo harus cari saat yang tepat kan. Karena kalau saham itu lo salah beli harga, lo masuk di harga yang salah, itu udah amsyong banget. Nah, Yes, balik lagi bareng gua Rafki Chandra guys. Kita masih di Ngobras Bakwan, ngobrol asik bareng kawan. Nah, sekarang ini nih gue lagi ngundang salah satu temen gue yang menurut gue memiliki hal inspiratif nih yang bisa kita angkat dan kita bagi ke lo semua. Sudah ada Revi Ananda Bestaria. Halo, Revi. Sehat ya? akhirnya jadi juga ya, Ki. Akhirnya jadi juga. Ini sudah di planning lama nih schedule-nya nih. Masa loh nggak jadi-jadi. Iya. Anyway, sehat ya, Rev? Sehat, alhamdulillah. Lo sehat, Ki? Alhamdulillah, sehat juga. Lu udah masuk kerja ya? Gue nggak pernah WFH. Oh iya, lu soalnya finance kan ya. Jadi, finance, bos-bos finance emang di kantor gue juga pada masuk sih. Anyway. Masuk, timnya WFH gantian. Guanya mah enggak. Mantap lah. Anyway, gue ada yang pengen gue sharing nih sama seorang Revi Ananda nih. Bahwa gue ngeliat lo sebagai seorang accounting ya, yang bekerja juga kayak seorang finance yang kayak kalau di kantor gue kan masih tetap ada masuk tuh. Sedangkan gue di divisi lain masih WFH. Lo udah masuk juga ya anyway? Gue bukan udah masuk, gue nggak pernah WFH. Timnya iya WFH, gue nya nggak pernah WFH. Oh iya, bos-bos gue juga banyak yang masuk dari finance sih. Ya, lo secara bos juga ya kan, jadi mau nggak mau anak buah masuk ya kan. Pokoknya ditumbalin paling depan lah. Oh iya. Anyway, gue ada satu hal yang tertarik nih dari beberapa sharingan lo di story Instagram. Gue lihat ternyata seorang Revi ini sangat concern dengan investasi keluarga lah ya khususnya. Nah, investasi keluarga yang lo bangun ini, gue lihat cukup menarik untuk kita bahas pada kali ini. Menurut lo tuh investasi yang tepat di saat pandemik COVID-19 ini apa sih, Rev? Ini baru mulai mau invest pada saat udah pandemi atau gimana nih? Lo boleh sharing apa yang berjalan dulu dari apa yang lo jalanin, maksudnya investasi dan dari investasi yang lo jalanin itu kiranya ada yang tepat nggak di saat pandemik ini makin dibesarkan gitu? Ya, jadi sejak pandemi ini gue memang merubah pola. Kalau tadinya gue punya depo, punya reksadana, punya saham, itu pembagiannya 1:1:1 gitu ya. Gue juga punya emas tapi cuma dalam bentuk perhiasan dan itu nggak banyak. Itu kalau misalkan gue lagi butuh dana darurat, emas itu kan gampang banget ya jualnya, atau lo bisa bawa lari dia ke Pegadaian gitu. Jadi gue memang nyimpan emas tapi nggak banyak, itu juga dalam bentuk perhiasan. Tapi gara-gara pandemi ini gue kemarin ngobrol-ngobrol sama Aska, ngobrol-ngobrol sama suami gitu kan, terus kita melihat banyak banget kan ya efeknya lah. Pertama, pengeluaran kita juga makin besar karena kita harus support imun kita kan. Nah, kita nggak bisa lagi nih kayak dulu-dulu gitu kan. Kalau dulu gue jujur nih, gue jarang banget yang namanya minum vitamin, terus asupan juga gue ya udah semua gue aja makan. Jadi memang pengeluaran kita tambah besar nih semenjak pandemi ini. Terus yang kedua, pemasukan juga lumayan berkurang. Gue memang sama Aska kan masih punya gaji tetap nih. Yes. Cuma Aska kan PNS ya. Nah, lu tahu kan tuh, nggak ada nih dinas-dinas nih pandemi, boro-boro dinas. Tambahan berkurang ya? Ada. Rapat, boro-boro rapat. Masuk aja gantian ya kan, uang rapat nggak ada.
uang dinas nggak ada. Terus honor-honor dari proyek-proyek juga kan itu lumayan banget selama ini tuh, itu buat gue sama Aska tuh itu lumayan banget dari situ. Nah, ini kan juga kan proyek pada slow down. Jadi otomatis berkurang lah nih penghasilan yang dari situ-situ tuh berkurang. Di saat pendapatan kita berkurang, pendapatan di luar gaji tetap ya, kita berkurang, kemudian malah pengeluaran kita naik. Akhirnya gue mereview nih kemarin. Selama ini kan kalau kita naruh depo nih Ki ya, gue naruh depo itu kan uang bunga tuh gak pernah gue pakai. Ya, maksudnya ya. Depo boleh nih kan. Iya, uang bunga tuh ya kalau gue menganut uang bunga itu nggak boleh dipakai karena itu riba gitu. Oke. Jadi gue hanya naruh duit di situ biar nggak dipakai aja gitu. Dan kalau misalkan memang ada dana, ya itu berfungsi sebagai dana darurat atau memang ada kebutuhan yang lebih besar gitu ya, dimana gue nggak bisa gadein emas karena nominalnya nggak cukup gitu misalkan. Itu tadinya tujuannya itu. Nah tapi sekarang kemarin gue udah mereview tuh kita nggak bisa nih kalau nggak ada passive income karena income kita sudah berkurang gitu. Nah ini gimana nih kalau duit depo ini kita tarik aja gitu, jadi kita nggak sebesar yang kemarin-kemarin lagi. Ini gimana nih kalau kita tarik nih duit depo terus mau dipindahin kemana, dia bilang gitu kan. Itu kan udah yang paling aman, tapi gue bilang toh dari situ kita juga cuma nyimpen, nggak dapat apa-apa. Memang kita dapat bunga tapi kan itu riba, kita nggak pakai gitu, bunganya selama ini kita nggak pernah pakai. Oke. Ya, kamu mau pindahin kemana? Kata dia, kamu mau taruh di mana? Gue bilang, kita pindahin aja nih dari depo yang misalnya 10 ini, kita sisain 5, 2,5 kita masukin ke saham, 2,5 kita masukin ke reksadana. Karena kan saham itu kan kemarin saham tuh kan habis diblok ya, bursa tuh habis diblok banget. Ada turun tuh. Iya, turun banget tuh kan kemarin bursa itu di bawah 4.500. Nah, gue bilang ini kemarin habis turun belum naik tinggi nih. Gue bilang memang kita sudah rebound, udah naik gitu, tapi belum naik tinggi, masih banyak banget harga saham-saham yang harganya tuh masih under value. Terus kata dia, mau ditaruh ke situ, mau dipindahin ke situ. Saham apa yang masih under value? Nah, itu kan gue mengeluarkan deh tuh datanya. Ini loh saham kayak gue lihat tuh PGAS, Adikarya, ITMG ini masih bisa nih kalau kita masuk sekarang. Mereka belum terlalu naik tinggi. Oke. Kita juga berharap kan dari situ kita bisa, kalau dalam sebulan dia udah naik, kita bisa dapat passive income dari situ. Lumayan nih, ini kan kalau passive income dari saham kita bisa pakai, nggak kayak bunga depo yang kita nggak bisa pakai. Setelah discuss, terus akhirnya ya udahlah, setujulah dia kan, ya udah pindahin deh separuh dari depo ke saham. Terus sama ke reksadana mungkin nggak akan setajam saham ya naiknya, karena gue juga pilih reksadananya pasti yang syariah. Nah itu sekarang gue masih dalam proses mereview reksadana yang gue punya, masih gue review lagi apakah tetap akan di situ atau mau gue switch ke yang lain. Iya, karena memang kinerja reksadana juga ada beberapa yang jelek gitu, ada beberapa yang jelek yang kayaknya memang harus gue ganti, gue review gitu. Tapi so far sih kita berdua lebih agree-nya tuh kebanyakan ya udah taruh di saham gitu. Oh, jadi lo memang udah mempelajari juga ya bahwa investasi dalam bentuk yang saham ini, contohnya misalkan kayak lo bikin lo mencari tahu bahwa company ini atau financial statementnya gimana, yang kayak gitu-gitu ya, sehat juga. Itu lo harus udah cek dulu ya, itu yang pertama ya, sebelum lo invest. Ya, betul. Lo cek dulu. Pokoknya gue fundamentalnya dulu, Ki. Gue nggak berani beli saham yang abal-abal, fundamentalnya harus yang bagus. Oke, dan dari situ baru kelihatan tuh lo udah invest, ada growth, dan di saham itu growth-nya tuh fluktuatifnya cepet ya? Fluktuatifnya kalau lagi masa sekarang iya, tapi cepat atau enggaknya tergantung si saham itu sendiri. Ada kayak Unilever, ya tau lah ya bagaimana Unilever itu sih terbilang stabil. Yang fluktuatif tuh kayak PGAS itu yang punya PGN ya, itu lumayan naik turunnya. Terus Karya itu lumayan, Indofood kemarin kan dia ada kasus Pine Hill, itu juga tuh lumayan. Berarti jadi tergantung itu sendiri sih. Harus lihat kondisi juga ya, dan lu juga harus update tentang
berita-berita terkini dari company tersebut gitu ya. Tiba-tiba Betul. Setidaknya baca berita lah. jadi turun ya kan, tiba-tiba ada berita apa bisa jadi naik yang kayak gitu-gitu kan. Nah, ya. Nah, bagian baca berita kebanyakan gue tugasin naskah. Oh gitu. Jadi lo saling melengkapi nih ya intinya ya. Ya, jadi kan baca berita. Kamu kan ada WFH-nya nih, coba nih dibaca nih beritanya nih. Baca-baca Iya. ntar kasih tahu aku apa yang lagi jadi isu gitu. Biar Karena lo kalau gue sendiri semuanya ya nggak kepegang juga, Ki. gue ya, ya. Biar lo bisa nentuin juga ya arahnya kemana gitu, mau pindahin atau mau jual, mau beli, mau apa kayak gitu-gitu ya. Nah, Dari sisi investasi nih, maksud gue, lo udah merasakan keuntungannya dari lo bermain saham ini, boleh sharing nggak? Sebesar apa sih memang orang bisa bisa yakin dan mau gitu terjun untuk investasi di saham? Karena honestly gue masih mempelajari aja sih, belum pernah terjun nih. Jadi gue masih di tengah-tengah antara iya dan tidaknya gitu untuk investasi. galau ya, masih galau. Masih galau, bener. Nah, jadi gini Ki, kalau di saham itu, menurut gue ya, dunia saham itu keras, dunia saham itu kejam. Jadi kita nggak cuma harus punya ilmu, punya basic, atau setidaknya kita nggak cuma, oh gue tahu nih tentang saham ini karena gue sudah baca. Nggak cuma itu, tapi kita juga harus punya manajemen psikologi yang bagus gitu. Kita juga harus bisa sabar, melatih ego, Maintain ego ya. Nah, jangan ngikutin ego. Iya. Karena gue pernah tahun 2000 berapa ya, gue tuh mulai main saham tuh dari kuliah. Wow, oke. Gue mulai main saham dari kuliah, dulu gue bohongin bokap gue Ki soal bayaran kuliah. Biar gue punya modal buat beli saham. Lu minjem duit, lu minta duit buat apa? Lu mainin saham ya. Gue bilang nilai gue jelek, gue harus SP, harus semester pendek. Oh gitu. Tapi duitnya gue beli saham, gue inget banget dulu gue beli sahamnya Jasa Marga. Dan itu tuh dulu kita nggak pakai platform online. Jadi gue harus telepon nih. Dulu kebetulan gue punya teman yang kerja di Dana Reksa. Jadi dulu gue pakai Dana Reksa. Jadi gue harus telepon ke dia. Ini lagi turun nih, jualin, beli ya. Ini lagi naik nih, jualin gitu. Dan dulu gue tuh, teman-teman kampus gue tau lah gitu. Gue memang menggeluti itu dari dulu. Ada pojok bursa di Trisakti. Di fakultas. Gue lihat dari situ, tapi cara dapat duitnya dulu nggak bener. Gue bilang, aduh nilai aku jelek nih, gitu. Gila. Di pramuka nih. Tapi sampai memang itu akhirnya menguntungkan, lo bagi nggak tuh ke bokap lo? Ya, sekarang kan ya udah, kalau ini kan ya nih Pak, buat beli makan enak, nih Papa mau makan apa? Ya kan adanya juga kan, buat menebus rasa bersalah. Wah gila, dulu gue bohong nih, bilang nilai gue jelek. Om, anaknya dimaafin ya Om. Terus gue mau nyari duit kemana kan, masih semester berapa? Gue semester 7 apa ya? Kalau nggak salah, gue mau nyari duit kemana nih, apa semester 6 gitu, gue lupa. Gimana nih ya caranya dapat duit ya, ngumpulin duit jajan juga nggak boleh. Dulu saham tuh satu lot tuh masih 500 lembar. Kalau sekarang kan udah 100 lembar nih, jadi lebih affordable harganya. Oh, dulu harus beli 500 lembar. Gue udah nggak punya ide lagi kan mau cari kemana. Udah lah, ngumpulin orang tua aja lah. Iya benar ya, tapi itu jangan ditiru ya cara itu ya guys, jangan ditiru yang ngebohongin orang tua dengan cara itu. Tapi ketika lo punya duit, yang duit halal yang lo punya untuk lo puterin di investasi, ya itu silahkan aja gitu. Nah, iya, biar gue bisa, ini step awal gue nih, kan nih kita tadi lo lebih banyak mencondongkan untuk investasi di saham saat ini. Untuk orang sebagai orang awam, untuk memulai nih berinvestasi di saham, tips lo apa nih? Tips gue nih, kalau lo mau mulai berinvestasi di saham, lo pilih dulu 10 aja. Jangan banyak-banyak. 10 saham yang kira-kira akan lo beli, akan lo, pokoknya ya 10 aja, lo punya 10 list gitu. Jangan banyak-banyak. Karena kenapa? Lo kan harus ngikutin beritanya. Lo harus baca fundamentalnya. Lo harus perhatiin grafiknya. Menurut gue ya, kalau lo nggak filter saham yang mau lo beli nih, itu berat banget. Karena gue merasa, untuk gue sekarang punya list itu sekitar 15 saham. Ya itu berat gitu. Jadi kalau baru mulai mungkin 7 sampai 10 itu cukup lah. Jadi lo bener-bener
perhatiin dulu nih, karena ketika lo masuk lo kan nggak bisa langsung beli, lo harus cari saat yang tepat kan, karena kalau saham itu lo salah beli harga, lo masuk di harga yang salah, itu udah amsyong banget. Nah, jadi itu lo punya list lo misalkan 7 sampai ya taruhlah 7 atau 10 saham nih. Lo udah punya nih duitnya, lo udah buka akun sekuritasnya, lo udah siap banget, dana lo udah ada di virtual account sekuritas itu. Berarti itu grafiknya dari saham lo itu 10 saham. Grafiknya, kapan dia turun, kapan dia lagi koreksi, lo lihat historinya setahun ke belakang. Nah, tapi ada lagi yang harus diperhatiin tuh, lo mau nyimpen berapa lama? Oh, itu poin itu ya? Iya, lo mau nyimpan berapa lama, lo mau setiap bulan rutin atau enggak naruhnya, terus lo pengen dipakai buat apa. Yang pertama itu sih, jadi lo harus filter 10, kemudian mau nyimpan berapa lama. Itu kuncinya, karena gini, kalau lo mau nyimpennya misalnya setahun, dan lo punya budget setiap bulan untuk lo simpen di saham gitu ya, itu akan lebih gampang masuknya. Tapi beda cerita kalau misalkan gue sekarang punya duit nih 1 juta, atau gue punya duit nih 10 juta atau 100 juta gitu ya. Tapi cuman duit ini aja nih yang mau gue invest. Gitu kan. Gue nggak mau tiap bulan rutin. Gue cuman sekarang punya duit kaget misalkan 10 juta. Gue mau taruh di saham. Nah, cara masuknya beda lagi. Oh, gitu. Jadi ada diferensiasi di situ ya. Beda dengan yang memang gue setiap bulan misalnya gajian nih 50 juta gitu, atau 10 juta misalkan, atau 1 juta. Terus setiap bulan gue punya 30% dari gaji gue untuk dimasukin ke dalam saham. Itu beda lagi cara masuknya. Cara milihnya juga beda lagi. Karena kan kita punya metode averaging down ya di saham itu. Dan harga saham itu turun naik. Kalau memang lu setiap bulan, kayak misalkan gini, lu setiap bulan, lu mau mulai nih sekarang nih. Sekarang yang masih murah itu ada ITMG masih murah, Astra lagi koreksi, Adikarya juga, PGS juga kan, itu masih bisa tuh buat lo beli. Lo setiap bulan akan rutin nih, lo masuk sekarang di harga berapa aja lo aman. Kan bulan depan kalaupun dia turun, lo akan masuk lagi ke saham itu kan. Lo bisa averaging down, harganya ketarik ke bawah. Oh, berarti belum rugi lah ya istilahnya kalau masih... Ya, belum rugi. Apalagi kalau lo bilang, gue mau nyimpen buat liburan, nanti kalau corona udah selesai gitu. Okay. Nah, udah, itu lebih aman lagi. Itu mah lo masuk kapan aja di harga. Ya, ada sih pertimbangan masuk harganya tetap ada, tapi nggak terlalu rumit kalau buat... Iya, iya.